Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di kelas daring untuk mata kuliah Bahasa Indonesia bagi mahasiswa Politeknik Saunggalih Aji Kutoarjo. Kelas daring untuk bab kali ini akan dipecah menjadi dua bagian. Video kali ini yang saya unggah adalah bagian pertama dari dua bagian untuk bab kelima. Seperti biasanya, saya ingin Anda meninggalkan jejak di video ini dengan menekan tombol like, subscribe, serta menuliskan komentar. Anda bisa menuliskan nama serta nomor induk mahasiswa Anda saja, ataupun juga menuliskan pertanyaan terkait materi perkuliahan daring yang saya unggah kali ini. Oke, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang penulisan kata di bab kelima. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan di kelas, kata adalah salah satu fondasi ketika Anda mulai menyusun karya ilmiah ya. Jadi diksi atau pilihan kata yang tepat juga menentukan bagaimana susunan kalimat, kemudian bagaimana susunan paragraf yang akan menjadi fondasi dalam sebuah karya ilmiah. Baik, di sini saya ingin mengutip penjelasan dari Profesor Min Ahmad Rifai dalam buku beliau yang berjudul Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh UGM. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa penulisan kata itu berkaitan dengan kemampuan untuk menggunakan kata dan istilah yang tepat. Nah, selanjutnya, kemampuan untuk memilih diksi atau pilihan kata itu yang kemudian digunakan dalam kalimat itu juga nantinya jelas akan mempengaruhi bagaimana Anda menyatukan kalimat-kalimat tersebut dalam paragraf yang efektif, lalu menjadi bab-bab yang bermakna sehingga bisa menghasilkan karangan atau karya ilmiah yang baik. Di sini saya ingin menekankan bahwa Anda sebagai mahasiswa yang merupakan bagian dari kalangan terpelajar harus bisa menggunakan kata dengan baik dan tepat. Jadi Anda sebagai mahasiswa dan nanti ketika Anda sudah lulus, sudah wisuda, Anda harus mampu menguasai kosakata umum dan tentu saja peristilahan di bidang ilmu yang Anda tekuni. Ya, Anda juga harus mengetahui tata perlambangan, akronim, singkatan dan lainnya. Jadi misalnya Anda dari program studi teknik informatika, Anda jelas harus paham betul peristilahan dalam bidang ilmu yang Anda tekuni. Begitu juga bagi Anda yang berasal dari program studi akuntansi, administrasi bisnis, atau mungkin misalnya Anda nanti melanjutkan di bidang lain, Anda juga harus memahami penggunaan peristilahan dalam bidang ilmu yang Anda tekuni. Misalnya bagi Anda mahasiswa prodi akuntansi, jelas Anda harus memahami berbagai istilah dalam bidang yang Anda tekuni ya, ataupun bidang-bidang lain yang berkaitan dengan akuntansi, misalnya bidang perpajakan. Saya beri contoh, ada istilah tax amnesty. Saya yakin Anda pasti sudah sering mendengarnya, terutama bagi Anda yang mungkin sudah menjadi relawan pajak ya. Tax amnesty ini sudah memiliki padanan kata baku dalam bahasa Indonesia, yaitu pengampunan pajak. Contoh lain misalnya dalam bidang teknik informatika. Ternyata ketika suatu kali saya pernah membahas beberapa istilah dalam bidang teknik informatika di kelas, ternyata banyak sekali mahasiswa yang belum tahu bahwa banyak istilah-istilah asing dalam bidang TI yang sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya gawai. Gawai adalah
padanan kata untuk istilah gadget. Kemudian peramban. Peramban adalah padanan kata untuk istilah browser. Ya, banyak sekali contoh lain dan seingat saya sudah pernah memberikan banyak sekali contoh di kelas. Jadi Anda mungkin bisa kembali membaca catatan Anda ketika kita bertemu di kelas. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa pilihan kata atau diksi juga merupakan fondasi ketika Anda menulis sebuah karya ilmiah ya. Jadi kata itu memiliki kekuatan ya. Kekuatan kata atau word power itu setara dengan warna dalam lukisan atau nada dalam musik ya. Jadi sepenting itu ya. Oleh karena itu pemakaian kata dan istilah akan menentukan corak dan kualitas dari sebuah tulisan. Seringkali ada beberapa mahasiswa yang berkonsultasi dengan saya ketika saya memberi tugas untuk menulis, misalnya menulis esai. Nah, sebagian besar mahasiswa mengeluh, "Bu, saya bingung harus memulai tulisan saya dari mana." Nah, sebetulnya kendala-kendala dalam proses menulis seperti itu bisa diatasi jika Anda memiliki perbendaharaan atau khasanah kosakata yang baik dan luas. Bagaimana caranya untuk memperbaiki khasanah atau perbendaharaan kosakata yang kita miliki? Jelas, tentu saja dengan banyak membaca ya. Dengan banyak membaca Anda akan menemukan kata-kata yang sulit atau kata-kata yang belum pernah Anda temui ya. Ketika Anda sudah menemukan kata-kata yang baru atau kata-kata yang Anda belum tahu maknanya, Anda bisa mencari makna katanya dengan bantuan kamus. Konsep ini atau cara ini bisa Anda terapkan ketika Anda mempelajari semua bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Kembali pada pembahasan tentang word power atau kekuatan kata. Di sini saya ingin menegaskan bahwa kata memiliki medan makna dengan corak, nuansa, dan kekuatan yang berbeda-beda. Saya ambil contoh. Anda bisa bilang salah, Anda bisa bilang kurang tepat, tidak benar, dan keliru ya. Anda pasti paham ya, salah, kurang tepat, tidak benar, dan keliru semuanya memiliki makna serupa ya. Tapi pengaruh pemakaiannya akan sangat berlainan. Saya berikan contoh lain, misalnya ada seperangkat sinonim yaitu ongkos, sewa, upah, biaya, dan anggaran ya. Seperangkat sinonim tersebut terdiri atas kata-kata yang mirip maknanya tapi tidak selamanya sama artinya. Yang saya maksudkan di sini adalah meskipun seperangkat sinonim tersebut memiliki kemiripan makna, tapi Anda tidak bisa seenaknya menggunakannya dalam konteks yang kurang tepat atau tidak tepat. Nah, disinilah kemampuan penguasaan kosakata diperlukan ya. Jadi setiap kata yang akan dipakai dalam karya ilmiah atau tulisan ilmiah harus Anda pahami kesesuaian medan maknanya. Demi apa? Tentu saja demi ketepatan penyajian gagasan yang akan disampaikan. Ada banyak pembahasan lebih lanjut dalam bab kelima tentang penulisan kata ini ya. Tapi nantinya pembahasan tentang berbagai jenis kata dari kata dasar sampai singkatan dan akronim ini akan saya bahas di bagian kedua kelas daring untuk bab kelima. Saya berharap semua mahasiswa baik dari prodi Teknik Informatika
akuntansi dan administrasi bisnis yang mengambil mata kuliah yang saya ampu bisa mengikuti kuliah ini dan memahami materi yang saya jelaskan. Keaktifan Anda baik di video YouTube ini ataupun di sistem e-learning Polsa akan saya pantau, sebab saya bisa melihat mahasiswa mana yang aktif di sistem e-learning kampus maupun di YouTube. Meskipun perkuliahan daring mungkin tidak bisa semaksimal seperti perkuliahan tatap muka di kelas, namun saya berharap Anda bisa memahami materi yang saya jelaskan di sini. Dan saya terbuka untuk semua pertanyaan baik melalui WhatsApp maupun melalui kolom komentar di video ini. Saya juga berharap Anda bisa aktif untuk mengakses sistem e-learning kampus untuk mengunduh materi-materi perkuliahan yang sudah saya unggah di sana dan melihat penugasan-penugasan yang saya berikan selama Anda belajar dari rumah. Sebagai pengganti presensi perkuliahan, silakan Anda menuliskan nama serta nomor induk mahasiswa Anda di kolom komentar. Silakan juga jika memang ada pertanyaan tentang materi yang belum Anda pahami di video kali ini. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya berharap Anda akan aktif mengakses sistem e-learning kampus. Sebab dari situ saya juga akan memantau siapa saja yang aktif mengakses materi maupun penugasan yang sudah dan akan saya unggah di sistem e-learning kampus. Baiklah, kalau begitu sekian perkuliahan daring dari saya kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap patuhi imbauan-imbauan dari pemerintah untuk belajar dari rumah dan bekerja dari rumah, ya. Lakukan juga social distancing atau penjarakan sosial atau pembatasan sosial. Jangan keluar rumah jika memang tidak terlalu penting, dan tetap jaga kondisi Anda sampai kita bisa bertemu lagi di dalam kelas seperti biasanya. Jangan lupa ya, tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.